Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan manajemen strategik. Sebelumnya saya minta maaf karena minggu yang lalu saya terpaksa meliburkan perkuliahan manajemen strategik karena ada sesuatu hal. Nah, minggu ini kita akan lanjut kembali dan nanti pertemuan yang kosong minggu yang lalu tetap akan saya ganti. Nanti kita cari waktunya. Melanjutkan materi yang kemarin, kita tetap akan membahas formulasi strategi dengan menggunakan kekuatan. Ini bukan kekuatan ya, tapi kekuatan yang kita miliki. Ini sesi yang kedua. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicara sumber kekuatan itu, jadi gini, kita di materi ini kan seperti yang saya katakan minggu yang lalu bahwa kita mencoba memformulasikan sebuah strategi melalui sumber kekuatan yang kita miliki. Nah, sumber kekuatan itu didapatkan dari mana? Setidaknya ada 10 item. Nah, semoga di perkuliahan kita nanti sampai akhir 10 item itu bisa dibahas semuanya. Nah, di minggu yang lalu kita sudah membahas di poin yang pertama, yaitu adalah pengungkit. Nah, minggu ini kita akan coba bahas 4 item, yaitu sasaran terdekat, sistem berantai, menggunakan desain, dan fokus. Gitu ya, langsung saja. Sasaran terdekat. Ingat, perusahaan pasti punya visi. Ya, seperti yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu tahu bahwa yang namanya organisasi, yang namanya perusahaan pasti punya visi. Nah, dan dalam sebuah formulasi strategi kan visi itu juga menjadi syarat yang utama. Mana mungkin ya misalkan kalau nggak punya visi, ya bagaimana strateginya gitu. Karena strategi pasti mengacu visinya itu. Nah, visi itu adalah tujuan atau sasaran jangka panjang. Akan tetapi agar mempermudah capaian atau ketercapaian visi, maka perusahaan atau organisasi harus memecah sasaran jangka panjang menjadi sasaran jangka pendek, sasaran terdekat. Mengapa demikian? Agar sasaran jangka panjang terlihat lebih nyata. Jadi kan gini teman-teman. Visi itu kan sasaran jangka panjang, long term, jauh ke depan. Nah, terkadang kan gini ya, kalau contoh misalkan IAIN misalkan ingin jadi World Class Islamic University pada tahun 2034. Itu kan masih lama, 2034. Dan terkadang itu orang itu kan gini, menjadi semangat ketika dia telah melalui sebuah proses yang menunjukkan keberhasilan. Nah, kalau harus menunggu tahun 2034, itu kan menjadi tidak semangat dong. Itu harus kita breakdown menjadi sasaran-sasaran jangka pendek, sasaran-sasaran terdekat. Jadi, ketika kita sudah melampaui sasaran terdekat satu, itu kan secara psikologis, wah kita berhasil nih. Ada capaian nih. Kemudian kita pindah sasaran terdekat berikutnya. Capaian lah. Jadi di background kecil-kecil menjadi sasaran jangka pendek. Karena itu akan menjadi lebih nyata. Kalau contoh misalkan gini lah, misalkan teman-teman punya sasaran jangka panjang, pengen menjadi wirausahawan yang sukses misalkan di tahun 2030 misalkan. Ya itu kan masih jauh sekali. Anda harus breakdown itu menjadi sasaran-sasaran jangka pendek. Taruh contoh misalkan untuk tahun 2020 ini sasaran terdekat saya adalah usaha saya berdiri, punya merek dan punya supplier misalnya. Nah itu kan ketika kemudian Anda sasar itu dan semua tercapai, kan menjadi lebih semangat.
Kemudian nanti tetapkan lagi sasaran jangka panjang, sasaran jangka pendeknya. Yang mana sasaran jangka pendek itu, atau sasaran terdekat itu akan menuntun kita menuju sasaran jangka panjang. Paham gitu ya teman-teman? Contoh misalkan, ini contoh sasaran terdekat tuh. Pada era Presiden Kennedy, AS memiliki sasaran terdekat yaitu menerbangkan manusia ke bulan. Neil Armstrong itu loh teman-teman. Manusia yang menginjakkan kakinya di bulan pertama kali. Jadi Presiden Kennedy itu menetapkan bahwa sasaran terdekat kita bisa menerbangkan manusia untuk pertama kalinya ke bulan. Visi AS, visi Amerika Serikat, sasaran jangka panjangnya itu adalah menjadi negara adidaya di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, AS harus head to head dengan Uni Soviet. Karena ketika itu memang rival utama mereka adalah Uni Soviet. Nah, untuk mengalahkan Uni Soviet ini kan sasaran jangka panjang. Nah, dia melihat bahwa agar agar visi itu tercapai itu harus di breakdown dengan sasaran terdekat. Salah satunya ya dia bisa menerbangkan manusia pertama kali di bulan ketika itu. Dan ini mengalahkan Uni Soviet. Dan itu menjadi sangat luar biasa. Menjadi sangat luar biasa karena memang semua belum pernah. Nah, ketika Amerika Serikat berhasil, notice atau perhatian dunia semua tertuju ke AS, Amerika Serikat. Dan akhirnya ini memberikan justifikasi bahwa Amerika Serikat memang menjadi negara yang terkuat gitu ketika itu. Jadi akhirnya sasaran terdekat ini menuntun pada visi AS, visi Amerika Serikat dalam jangka panjang menjadi negara adidaya di dunia, gitu. Memudahkan langkah itu gitu. Nah ini memang penting, sasaran terdekat. Bahkan apabila ketika kita berada pada lingkungan yang sangat dinamis, masa depan terlihat sangat kabur. Jadi jangka panjang itu ketika dinamis itu perubahan sangat cepat sekali. Terkadang kita melihat masa depan itu menjadi sangat kabur gitu. Menjadi sangat tidak pasti karena perubahan yang terjadi sangat cepat sekali. Hal yang paling logis adalah bukan terpaku pada sasaran jangka panjang, tapi ambil posisi yang menguntungkan untuk eksekusi sasaran terdekat. Yang terpenting Anda mendapatkan posisi yang paling kuat gitu loh maksudnya. Kayak misalkan sebuah permainan catur ya teman-teman. Jadi permainan catur itu kan memiliki tujuan jangka panjang yaitu memenangkan permainan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan skakmat terhadap rival Anda, terhadap musuhnya. Tapi terkadang karena dinamika permainan catur yang sangat tidak pasti di masa depan, Anda jangan terpaku pada bagaimana bagaimana saya bisa menang gitu. Walaupun memang itu tujuan akhirnya, tapi jangan terlalu terpaku di titik itu menjadi sulit. Anda bisa menuju sasaran terdekat, misalkan kita bisa mengambil posisi di mana posisi itu harus contoh di dalam permainan catur ya. Anda misalkan memajukan satu langkah pion yang Anda miliki, yang maksudnya bukan langsung menskakmat lawan Anda, tapi mencoba memberikan keleluasaan gerak pada biduk catur yang lain yang Anda miliki. Contoh misalkan pion dimajukan satu agar apa? Agar menterinya bisa jalan, misalkan gitu. Jadi terkadang seperti itu teman-teman. Jadi kita bukan terpaku pada tujuan akhir, tapi kita mencoba mengambil langkah yang bisa memudahkan kita untuk mengambil langkah yang lainnya gitu. Atau yang kedua, misalkan
kita mencoba misalkan dalam catur misalkan, selain untuk mempermudah langkah dari biduk catur yang lainnya, kita juga bisa menuju sasaran terdekat, yaitu adalah mencoba membatasi ruang gerak dari rival Anda. Contoh misalkan Anda memajukan biduk catur kuda Anda, yang maksudnya adalah untuk agar apa? Agar misalkan ster yang dia miliki tidak maju ke depan. Jadi terkadang begitu teman-teman dalam strategi itu. Jadi bukan terpaku pada tujuan akhir, tapi terkadang kita mencoba memperlambat gerak lawan kita, atau istilahnya selain memperlambat gerak lawan kita, juga mempermudahkan langkah kita untuk berjalan ke depan. Nah, kadang-kadang strategi itu seperti itu. Jadi taruh contoh misalkan Anda punya tujuan yang goals dalam 4 tahun yang akan datang, Anda pengen lulus tepat waktu dalam kuliah. Ya, Anda jangan terpaku pada titik itu, pada titik bahwa saya harus 4 tahun lulus, tapi Anda harus sasaran terdekat Anda itu, yang mana sasaran terdekat itu bisa mempermudah langkah Anda. Taruh contoh misalkan gini nih, bagaimana saya lulus tepat waktu misalkan, agar mempermudah langkah Anda gitu. Misalkan taruh contoh misalkan strategi yang paling, ya salah satu strategi yang bisa mempermudah langkah Anda, taruh contoh misalkan salah satu strateginya adalah belajar yang tekun, agar saya 4 tahun lulus tepat waktu. Tapi terkadang bukan hanya itu saja strateginya mungkin saya bisa menerapkan strategi yang tidak terlalu berat. Misalkan saya mengambil langkah, misalkan saya harus selalu masuk terus gitu, dalam perkuliahan misalkan. Ya minimal walaupun saya tidak paham, tapi minimal saya tahu apa yang dibutuhkan untuk lulus tepat waktu ketika saya masuk terus. Jadi ada banyak informasi yang bisa masuk ke saya. Ya bagaimana mungkin informasi itu masuk kalau misalkan Anda nggak pernah masuk kelas, kan begitu. Jadi ada strategi yang kadang-kadang manusia itu, atau kadang-kadang kalau tidak disadari ya, anak-anak sekarang itu kan kreatif, tapi kadang-kadang tidak bisa berhitung soal itu gitu. Kadang-kadang iya dia punya kreativitas yang luar biasa, tapi terkadang mereka itu tidak punya strategi yang dapat memudahkan jalan dia. Nah kadang-kadang seperti itu. Atau misalkan gini nih, contoh yang paling yang mungkin ya, ini contoh yang bisa, yang selama ini saya lihat dari beberapa orang-orang itu. Misalkan selain untuk lulus tepat waktu, misalkan selain belajar yang rajin, mungkin juga baik sama dosen, dalam arti kata ramah sama dosen itu. Ini juga strategi yang akan memudahkan langkah Anda untuk lulus tepat waktu. Ya bagaimana mungkin, kan kita hidup di culture timur, di budaya timur, jadi dosen akan berpikir berkali-kali lipat untuk tidak meluluskan Anda ketika Anda adalah orang yang sangat sopan, Anda orang yang sangat ramah. Itu dosen akan berpikir berulang-ulang kali untuk tidak meluluskan Anda. Secara psikologis pasti seperti itu. Nah, kadang-kadang orang itu nggak hitungan gitu di situ itu. Jadi kadang-kadang orang itu pinter, tapi kadang-kadang dia terpleset pada satu mata kuliah dan ternyata dia tidak bagus sama dosen. Ya dosen akhirnya ya sudahlah, dia seperti itu ya nggak usah saya luluskan, misalkan kayak gitu. Ya berarti itu nggak objektif dong Pak, gitu kan. Ya iya itu nggak objektif, tapi bagaimanapun juga fakta bahwa kita hidup di budaya yang sangat timur ini, memang kondisi-kondisi demikian itu harus diperhitungkan juga sama teman-teman, dan faktanya memang berpengaruh.
Gitu ya teman-teman, itu sasaran terdekat. Kemudian berikutnya adalah sistem berantai. Teman-teman harus paham bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, seringkali di situ terdapat sebuah proses yang saling terkait satu sama lain. Anda harus identifikasi proses tersebut, analisa kekuatan dan kelemahan setiap proses yang Anda miliki beserta kontribusinya terhadap tujuan yang akan Anda capai. Pastikan jangan salah mengalokasikan sumber daya yang Anda miliki. Jadi gini, misalkan Anda ingin sukses atau Anda ingin lulus tepat waktu tuh. Nah, di situ itu sebenarnya ada banyak proses berantai yang saling berhubungan satu sama lain gitu loh. Dimana proses-proses itu berhubungan yang akhirnya mengantarkan Anda untuk mencapai tujuan Anda jangka panjang. Taruh contoh aja lah, misalkan kayak gini loh. Misalkan Anda ingin misalnya di balap motor, misalkan balap motor itu tujuannya kan, kalau orang misalkan istilahnya memodifikasi motornya agar tujuan modifikasi motor itu untuk dalam konteks balapan motor ya, itu tujuannya adalah agar kendaraannya bisa berjalan dengan kencang. Nah, untuk berjalan dengan kencang itu kan ada beberapa komponen, teman-teman. Yang pertama pengapian, yang kedua beban, berikutnya adalah jokinya. Nah, itu kan sebuah proses-proses yang saling terkait satu sama lain. Nah, Anda harus identifikasi proses-proses itu. Identifikasi kelemahan dan kekuatan, berikut kontribusi setiap proses itu terhadap tujuannya. Misalkan kita identifikasi, oh ternyata pengapian itu memiliki kontribusi yang besar terhadap terhadap kencangnya sebuah sepeda motor. Ya, Anda harus alokasikan sumber daya ke situ. Jangan sampai misalkan itu yang paling kontribusinya paling besar, misalnya pengapian adalah kontribusinya paling besar, justru sumber daya Anda tidak larikan ke situ. Justru sumber daya yang Anda miliki justru Anda curahkan ke jokinya. Pengapian justru Anda lupakan. Nah, ini kan menjadi tidak pas, tidak tepat. Akhirnya tujuan Anda tidak bisa tercapai. Ya, sama halnya misalkan Anda memiliki tujuan untuk lulus tepat waktu, ya Anda harus mulai identifikasi itu. Proses apa yang saling berkaitan satu sama lain yang mengantarkan Anda mencapai tujuan itu. Dan Anda harus identifikasi kelemahan, kekuatan, dan kontribusi setiap proses itu terhadap tujuan Anda. Anda harus identifikasi, Anda harus berhitung gitu. Sehingga nantinya Anda bisa mengalokasikan resources atau sumber daya yang Anda miliki itu secara tepat. Nah, sekali lagi ini berhitung. Memang kalau soal strategi itu teman-teman, itu adalah soal hitungan kalau menurut saya. Teman-teman harus pandai berhitung untuk itu. Nah, sekali lagi yang sering saya tekankan itu kan gini ya. Anak-anak sekarang itu kreatif, luar biasa, inovatif. Tapi terkadang untuk soal hitungan itu mereka agak lupa berhitung soal strategi itu. Itu ya. Dan lanjutnya adalah menggunakan desain. Desain adalah struktur. Kunci desain adalah perencanaan, antisipasi, dan disiplin. Ya, semua pasti harus direncanakan. Kegagalan itu pasti dimulai karena perencanaan yang tidak baik. Jadi sebenarnya ketika Anda sudah membuat sebuah perencanaan yang baik, itu kaki Anda sebenarnya sudah satu step menuju kesuksesan sebenarnya. Perencanaan itu kunci, teman-teman. Kemudian antisipasi ini berkaitan dengan dinamika lingkungan eksternal seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian disiplin. Ya, kalau sudah direncanakan, ya Anda harus disiplin mengikuti perencanaan yang sudah ditetapkan. Kadang-kadang begini, teman-teman. Di dalam dunia perang itu sudah terbukti bahwa ternyata
pasukan-pasukan yang atau prajurit-prajurit yang kurang terlatih pun ketika dia di manage dengan baik dan mereka disiplin mengikuti aturan dari para komandannya sesuai yang sudah direncanakan, ternyata dia bisa menang dan bisa mengalahkan kekuatan pasukan yang memiliki prajurit yang terlatih tapi mereka tidak disiplin. Ada banyak contohnya, teman-teman bisa googling tuh peperangannya gitu ya. Makanya ini teman-teman harus yaitu merencanakan dan coba antisipasi, merekam lingkungan eksternal, dinamika lingkungan eksternal seperti apa, kemudian mengikuti secara disiplin perencanaan yang sudah ditetapkan. Berikutnya adalah fokus, grit atau persisten. Orang Jawa bilang wong sing temen bakal itu ngomong. Jadi fokus itu ya misalkan Anda punya tujuan lulus tepat waktu, kemudian Anda tetapkan sasaran terdekatnya ini. Anda rencanakan. Nah, ya Anda fokus, disiplin dan fokus pada apa yang sudah ditetapkan itu. Nah, terkadang orang itu juga untuk mendapatkan fokus itu juga sulit kadang-kadang. Ada sebuah penelitian yang menarik itu ya, bahwa ada dua orang itu, ini penelitian eksperimen, ada dua orang dikasih tugas yang sama, tapi orang pertama itu dibiarkan untuk membawa HP, khusus orang yang kedua mereka tidak boleh membawa HP. Akhirnya setelah dinilai waktu pengerjaannya, ternyata orang yang kedua menyelesaikan pengerjaannya secara lebih cepat daripada orang pertama. Ya kenapa? Karena orang pertama tidak fokus, dia ngerjain sedikit aja HP-nya bunyi, balas WA, buka Facebook, buka Twitter, buka Instagram. Orang kedua enggak, karena dia nggak diperbolehkan bawa HP, ya dia fokus pada pekerjaannya. Yaitu pentingnya fokus. Teman-teman juga harus fokus terhadap tujuan yang Anda miliki. Ya, ingat orang Jawa punya ada gium punya kata-kata bijak yang sangat menarik. Wong sing temen bakal nemu. Pokoknya fokus saja, persisten, teman-teman, gagal tetap fokus, tekuni, pelajari kenapa gagal, kemudian ulangi lagi, persisten, fokus itu. Ya, pasti akan tersampai lah itu. Gitu ya teman-teman. Ini adalah sumber-sumber kekuatan yang bagaimana bisa kita gunakan untuk memformulasikan strategi, dan harapan saya teman-teman mulai berpikir merancang sebuah strategi. Nah, nanti di beberapa pertemuan yang akan datang saya akan memberikan contoh kasus dan saya meminta teman-teman untuk melakukan sebuah strategi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.